musik yang diharamkan Rumi dan Simfoni Ketimpangan Indonesia. Ketika Jalaluddin Rumi ditanya tentang musik, ia tidak menjawab dengan teori atau hukum yang kaku. Ia justru berkata lirih namun menghantam nurani. Musik apa yang diharamkan? Suara sendok bertemu piring yang dimainkan oleh orang kaya, sementara terdengar oleh orang miskin yang sedang kelaparan. Kata-kata itu terasa seperti cermin bagi Indonesia hari ini. Di tengah gemerlap gedung tinggi, konser kemewahan, dan pesta para elit, ada suara perut kosong yang tak pernah masuk siaran televisi. Fakta menunjukkan, tatanan ekonomi Indonesia semakin dikuasai segelintir oligarki gurita raksasa yang mencengkeram pasar dari hulu ke hilir, memonopoli sumber daya, dan menyingkirkan rakyat kecil dari meja makan kesejahteraan. Struktur sosial kita timpang. Intan biru kecil 60% rakyat berada di kelompok miskin, intan biru kecil 38% kelas menengah yang makin rapuh, intan biru kecil dan hanya 2% kelas atas oligarki yang menguasai sebagian besar kekayaan dan kebijakan. Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir, 2014-2024, angka-angka berbicara lebih keras daripada janji politik. 1. UMR tertahan di kisaran 1,9 juta rupiah, 2023. 2. 67% rakyat hidup dengan status kontrak, tanpa kepastian. 3. Harga BBM menembus Rp10.000, 2024. 4. Inflasi kumulatif disebut mencapai 110%. $5 menyentuh Rp16.231, 2024. 6. Utang negara membengkak hingga Rp8.500 triliun. 7. Lulusan S1 sulit mendapat kerja, gelar tak lagi menjamin hidup layak. 8. UU Outsourcing 2003, UU Omnibus Law 2020 mempersempit keamanan kerja. 9. Indonesia disebut negara termiskin nomor 2 di dunia. 10. Pengangguran tertinggi di ASEAN, 11. Termiskin nomor 2 di Asia Pasifik, 12. Rata-rata keluarga hanya mampu punya 1-2 anak, 13. Usia menikah mundur ke 25-35 tahun, 14. Pertumbuhan ekonomi stagnan di 4,1%, 15. Harga tanah satu petak tembus Rp162 juta mustahil bagi buruh dan pekerja muda. Inilah simfoni yang kita dengar hari ini. Bukan musik kebahagiaan, melainkan denting sendok dan piring kemewahan yang menggema di telinga rakyat lapar. Pertanyaannya sederhana namun menohok. Apakah negara masih mendengar suara perut kosong, atau justru ikut menikmati jamuan para oligarki? Jika musik kemewahan terus diputar tanpa keadilan, maka seperti kata Rumi, bukan musiknya yang salah, melainkan sistem yang membuat sebagian orang berpesta di atas penderitaan banyak orang.